Kita lanjut lagi ya. Nah, tadi tuh kita udah sampai ke biro iklan. Mana tuh sebenarnya biro iklan tuh ada tiga ya. Jadi di mana dia bisa konsultasi tahapnya untuk perencanaan, kemudian juga sampai ke kreativitas. Nah, di sisi lain kita ada sosial media marketing. Jadi sebenarnya masuknya sama-sama aja. Gimana caranya untuk terjun di suatu, nah, periklanan. Nah, kegiatan perikanan non komersial. Nah, misalkan kalau kita lihat dari produk-produk yang ada kan memang luas ya. Nah, kita memang untuk eh, proses yang terbatas, misalkan, ah, saya mau jual produk-produk ini di wilayah kota aja, saya nggak mau di desa. Nah, itu ada memang berbeda. Contohnya, adik-adik beli minyak, saya ibu-ibu ya. Jadi beli minyak gitu ya. Nah, minyak yang ada di wilayah terpencil, misalkan jauh atau wilayah di kota. Di kota biasanya kalau di supermarket itu jualannya 1 liter minimal ya. Nah, tapi kalau adik-adik lihat warung, mereka jual yang cup-cup yang lebih milinya lebih kecil produknya. Karena memang distribusi yang sangat terbatas. Jadi kalau adik-adik coba ke Alfa, Indomaret atau dengan supermarket yang besar atau bahkan adik-adik coba ke warung terdekat. Di sana ada warung Madura nggak? Yang memang buka 24 jam. Kalau di sini ada terkenalnya warung Madura. Bilang kalau istilahnya nggak tsunami atau gempa bumi kayaknya masih buka gitu. Jadi 24 jam full service. Nah, itu distribusinya berbeda adik-adik. Jadi memang produk kita itu misalkan tadi aja contoh minyak goreng distribusi ke warung kecil-kecil itu mereka per pack-pack. Udah ada yang nyoba beli minyak yang kecil nggak? Ini ada yang ngekos nggak? Minyak kecil-kecil. Ada, Nah, Bu. nah belinya minyak kecil kan? Nggak yang 1 liter untuk goreng. Nah, itu Ya, Bu. termasuk kegiatan marketing produknya, adik-adik. Jadi kita tahu nih, oh, yang dikonsumsi banyak orang ini eh, misalkan untuk yang memang ngekos gitu ya, atau yang memang bekerja sendiri gitu masih belum memiliki keluarga, targetnya adalah ya udah orang mereka jarang masak ya kecil-kecil aja murah-murah gitu. Jadi pakai mili yang memang lebih kecil. Nah, dari situ kita lihat kira-kira marketingnya tujuannya apa tuh yang digariskan. Jadi ada lah memang namanya biro yang tadi full service advertising agency. Jadi sebanyak apapun misalkan misalkan ya kita di Jakarta. Tuh. Nah, itu ada sebagian besar memang berada di wilayah Jakarta. Full service advertising agency gitu adik-adik. Jadi memang mereka full semuanya dari kategori 3 kategori yang tadi gitu ya. Dari yang awal sampai yang ke dari awal untuk analisa terlebih dahulu sampai kita ke untuk kreatif, sistem kreatif. Nah, biasanya memang ada banyaknya base di Jakarta. Cuman kalau yang kecil-kecil banyak di wilayah-wilayah. Mungkin Ambon ada adik-adik sudah temui, ada cari deh untuk agensi advertising di Ambon ada nggak ya? Apa ya? Mereka untuk membuat strategi iklan sebenarnya yang masuk ke wilayah Ambon tuh apa? Gitu. Jadi kita bisa melihat yang biasanya orang luar susah untuk eh, langsung melihat langsung prosesnya. Jadi misalkan kita buat strategi. Eh, Kemarin saya dari Belitung, dari daerah dekat Sumatera ya, mau ke arah deket, saya juga ke Batam kemarin tuh lagi ada Sumatera gitu ya.
Nah, mereka itu ternyata sukanya itu makanan yang agak asam gitu. Kalau menurut orang yang di Jawa gitu ya, itu menurut saya kalau orang Jawa manis gitu. Mereka suka masaknya lebih manis daripada eh, Sumatera tuh asam gitu. Tapi saya belum nyoba yang Ambon asli gitu ya. Makanannya lebih ke manis, asam, asin gitu. Tapi memang orang Sumatera seperti anggapnya tuh kayak pempek. Itu cuko kan asam ya. Adik-adik udah ada yang nyoba pempek, mungkin udah ada yang pernah nyoba pempek kan cukonya asam gitu. Jadi kita kayak oh nih dia sukanya memang yang asam-asam gitu. Beda gitu. Untuk makanan pun kita bisa analisis untuk berbeda. Lanjut. Nah, jadi dari berbagai definisi biro iklan ini, adik-adik itu bisa lihat ya. Sebenarnya dia itu adalah perusahaan yang memberikan jasa gitu untuk merencanakan sampai mengkampanyekan periklanan. Nah, kalau dibilang, Bu, saya lihat kemarin DPR, MPR itu rencanain iklan, mereka langsung beriklan di mana-mana atau presiden gitu ya, lagi calon presiden itu mereka buat kampanye-kampanye itu termasuk nggak sih Bu? Masuk ada jasa? Ada. Itu masuk jarak biasa biro iklan adik-adik. Mereka bayar untuk eh, iklan tersebut gitu ya. Untuk mereka bisa diterima kalayak. Tuh. Biasanya bisikan-bisikan aja nih. Jangan kasih tahu tapi saya share di YouTube ya. Jadi biasanya mereka bayar jasa-jasa untuk iklan tersebut. Bahkan bayar apa sih namanya? Kalau itu buzzer, ya, bayar buzzer untuk mengkampanyekan tentang mereka. Tuh, jadi produk pun juga ada buzzernya, adik-adik. Misalkan contoh, tadi yang terdekat sama saya aja ya, ini hand body, gitu ya. eh itu sebenarnya ada kampanyenya. Ih wanginya enak loh ini. Ini ter ter bagus gitu. Udah BP POM dan lain-lain gitu. Mereka ada tim yang memang merencanakan kampanyenya sama dengan pemerintah. Mereka bayar jasa advertising ini. Nah, nanti bisa kalau adik-adik niat untuk kerja di advertising nih saya udah ada shortlistnya. Nah, ini biasanya advertising agency di Indonesia yang bagus apa aja sih? Gitu. Bisa lihat ya nanti untuk jasa-jasa advertisingnya. Nah, di sini ada namanya eh, beberapa dari dasar-dasar periklanan, contemporary advertising, sama advertising and integrated brand promotion. Jadi memang eh, kalau kita dilihat dari bahasa Inggrisnya ya, an independent organization of creative people and business people who specialize in developing and preparing marketing. Nah, jadi sampai titik sini dulu ya. Jadi dia untuk prepare, dia untuk sebelumnya ya. Jadi pra ya, pra marketing. Ya, gimana caranya untuk develop, untuk mengembangkan gitu ya. Yang mereka memang expert di bidang itu. Jadi mereka kreatif. Kemudian mereka seorang pembisnis yang memang eh, developing atau mengembangkan dan prepare menyiapkan marketing gitu dan advertising plan, advertisement and other promotion tools. Jadi di mana mereka itu mempunyai suatu alat yang untuk mereka buat plannya gitu ya, perencanaan dan advertising untuk promosinya tersebut. Jadi biasanya di contemporary advertising ini biasanya orang-orang independen adik-adik. Jadi em, masuknya bukan pemerintahan gitu ya. Kalau government organization kan pemerintahan ya.
Kalau independen biasanya kita masuknya persoalan terbatas yang memang punya milik pribadi. Mereka yang kreatif untuk bisa developing marketing ini. Nah, ada juga untuk advertising and integrated brand promotion, kita advertising agency is an organization of professional who provide kreatif. Jadi ya intinya mereka itu bisa untuk kreatif dari bisnis, mereka bisa ngehandle itu. Gitu. Jadi mereka yang planning, yang prepare gitu ya, yang menyiapkan, yang planning, terus kemudian sampai ke placing, sampai ke penempatan untuk kira-kira kita beriklannya kemana gitu. Misalkan ada yang main YouTube nggak? Main Facebook nggak di sini? Masih main nggak? Nggak ya? Nah, Facebook itu sebenarnya pasarnya banyak adik-adik. Misalkan waktu itu saya lagi di US, tuh mereka orang US mainnya lebih ke Facebook adik-adik dibanding kayak kita yang memang mainnya di sosial medianya Instagram sama TikTok gitu. Berbeda-beda. Nah, agensinya kita mau arahnya kemana gitu. Oke, kita lanjut. Nah, jadi misalkan ini ada contoh dari dalam biro iklan. Kita ada Kompas, ada Pos Kota. Mereka sebenarnya eh, biro iklan adik-adik. Di mana mereka membuat suatu departemen-departemen dari usahanya. Nah, ini televisi mereka termasuk sebenarnya. Mereka juga sambil punya media untuk beriklan gitu. Jadi mereka, sini mau iklan, bayar deh sini gitu ke kita. Ini ada bina usaha, ada account eksekutif, manager, director gitu ya, client service department, nah, sampai ke scope of work-nya. Jadi biasanya kalau kita lihat ada juga media department di mana yang memang terdiri dari director, manager, media planning, media buying. Nah, biasanya ini media buying ini adalah orang-orang yang menyiapkan kira-kira saat untuk di lapangan itu, misalkan adik-adik ikut event. Nah, itu mereka yang menyiapkan untuk bangkunya, kursinya, tendanya. Kira-kira kita mesti beli apa lagi? Oh, beli untuk balehonya yang foto untuk lucu-lucu Instagram atau TikTok gitu. Nah, biasanya mereka yang handle. Planning mereka biasa eh, kira-kira apa aja ya gitu. Dan nanti monitor dari riset tersebut. Nanti kita akan handle ini juga adik-adik. Em, riset ini. Nah, ini yang saya bilang itu pakai review dari orang-orang yang memang menggunakan. Biasanya ketika kita ada yang ke supermarket terus ada yang mau nggak cobain ini sosis atau mie baru nih produk baru. Nah pas dicobain gimana rasanya? Agak asem ya. Saya kurang suka. Oh nanti mereka riset tuh. Oh di sini kurang suka. Gini 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 gini. Jadi ada medianya untuk yang bagian untuk monitoring atau riset. Jadi dari departemen itu tersendiri dari bagian media. Nah, ini adik-adik bisa lihatlah si Raffi Ahmad deh yang adik-adik kenal gitu ya. Nah, mereka kan bangun sebuah media. Nah, mereka ada bagian kreatifnya, ada bagian artnya, ada copyrightnya gitu ya. Jadi ini adalah bagian dari media. Sumber pendapatan biasanya dari biaya periklanan sama komisi periklanan. Yang seperti Raffi Ahmad lah, ada komisi-komisinya ya. Dari misalkan, sorry, em, dia iklanin, dapat komisi. Itu. Nah, kemudian waktu kerja iklan tuh biasanya 24 jam. Siap-siap, sorry.
siap-siap untuk meeting di luar kantor dan pulang paling akhir. Dulu saya pulangnya paling akhir gitu ya. Ya, siap-siap aja. Kalau masih muda, nggak apa-apa. Untuk targetnya ke sana. Nah, ini tipe video iklan tadi ya, udah ada full service, kreatif beauty, interaktif media, in-house agency, sama media spesialis. Nah, biasanya kalau full service ini kita bisa keinginan promosi yang diperlukan klien. Jadi sesuai klien aja maunya gimana. Contohnya bisa search aja ya Matahari sama Lowe kalau di luar negeri. Nah, untuk kreatif butik biasanya menitik beratkan pada konsep kreatif penulisan naskah. Naskahnya kira-kira jasanya gimana, artistiknya kerennya gimana untuk di sosial media maupun di televisi dan lain-lainnya. Nah, biasanya mereka punya kemampuan yang spesifik adik-adik. Contohnya Liboye. Nah, nanti coba bisa search di internet mereka biro-biro iklan luar negeri ini lebih pemasarannya ke 5 jenis ini. Jadi nanti kalau ditanya, kalau di ujian tanya jenis-jenis, coba sebutkan jenis-jenis biro iklan. Nah, di yang saya jelaskan bisa dimasukkan ke dalam isian UAS ya. Gitu. Kemudian membuat interaktif media ini membuat komunikasi pemasaran melalui media baru seperti internet. Nah, yang adik-adik lihat punyanya Raffi Ahmad, mereka ada tulisan interaktif media, gitu ya. Nah, itu mereka fokusnya ke media baru, gitu. Nah, ada in-house agency. Kalau adik-adik jalan nih, ada in-house agency. Apaan sih tuh ya? Nah, itu biasanya merencanakan menyiapkan materi untuk iklan. Nah, itu kan kemarin tadi ada 3 tuh ya. Biro iklan tuh apa aja sih kerjaannya? Nah, itu. Nah, ini ada salah satunya. In-house agency ini yang memang menyiapkan materinya untuk merencanakan kira-kira kita akan eh, publish produk ini gimana caranya untuk iklan tersebut dan bagaimana untuk persiapannya gitu. Jadi in-house agency itu seperti itu. Dan ada media spesialis. Media spesialis itu untuk mengusulkan pada pembelian waktu dan tempat media serta menawarkan konsultasi strategi media baik biro iklan dan pemasaran iklan. Jadi memang contohnya ada mid share, mind share nih. Mereka khusus untuk pembelian waktu. Jadi waktu tertentu. Contohnya kalau adik-adik lihat zaman dulu TV One, nah itu dia memang khusus untuk konsultasi strategi media di mana untuk pembelian sewaktu. Jadi, iya ibu-ibu beli untuk ini gitu. Sekarang udah nggak terlalu banyak ya, lebih ke live ya gitu untuk internet. Tapi sebenarnya masih ada untuk menawarkan konsultasi untuk strategi media ini. Jadi nanti bisa ke arah ranah internet lagi gitu. Sekarang banyaknya memang lebih ke sosial media. Kalau in-house agency ini paling banyak nih adik-adik di Indonesia gitu. Kalau adik-adik lihat ya mereka nyiapin aja materi untuk kira-kira apa aja untuk iklannya. Nah, ini ada tipe-tipe biro iklan, the global agency, the international affiliate, sama the local agency. Biasanya kalau adik-adik lihat yang di sekitar kita ini local ya, local agency yang memang mereka eh, buat itu. Nah, nah ini ada the large marketing companies. Jadi companies-nya itu mereka itu buat untuk kira-kira mau apa. Nah, di sini ada yang adik-adik tahu nggak nih? Ini saya tahu nih, Zenith. Di Indonesia pun ada gitu. Nanti bisa di search aja nih. Ini auditor, lembaga auditor, tapi mereka juga sebagai eh, company untuk membuka lagi untuk biro iklan gitu. Di Indonesia udah ada beberapa yang buka. Jadi kalau misalkan adik-adik, oh aku tertarik nih, cari aja agensinya. Siapa tahu bisa untuk magang gitu. Nah, ini bisa untuk. Nah, affiliate sekarang udah menjamur. Nanti kita akan apa ya? Kita
akan coba untuk belajar affiliate, di mana adik-adik bisa mendapatkan uang lebih jajan dari situ. Nah, tapi ini untuk internasional, mungkin nanti fokusnya ke bahasa Inggris, tapi kalau kita di lokal aja kita coba bahasa Indonesia, gitu ya, lokal setempat. Oke. Oh shit. Share ya. Nah, jadi nanti adik-adik bisa untuk mengerjakan ini. Oke. Nah, oh ini agak pusing tapi intinya adalah biro iklan sebuah bisnis jasa yang membuat, merencanakan dan menangani periklanan. Jadi sebenarnya untuk promosi ya. Nanti kita akan coba praktek deh. Kalau kita nggak praktek kayaknya gimana gitu. Jadi nanti adik-adik ujian dulu deh. Jadi Biro Econ terdiri dari sejumlah departemen tadi ya, departemen kreatif, suka ada copywriter, ada direkturnya, nah atau ada art director biasanya. Kalau adik-adik nanti lihat tuh di TV-TV, itu ada art directornya siapa, terus copywriternya siapa, atau film pun seperti itu. Jadi memang kita kata-kata dalam art itu yang memiliki kata seni, sebenarnya mereka berpatokan dari dua itu gitu. Jadi sebagai copywriter juga sebagai art director gitu ya. Ini adalah jabatannya mereka gitu. Memang biasanya desain dan produksi. Kalau adik-adik lihat DKV kan nggak cuman desain ya, tapi rencanaan ke depannya gimana. Nah, itu juga untuk departemen kreatif biasanya seniman-seniman untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu. Jadi memang ada account service, ya hubungan dengan mereka, kita sama biro, kerjasama gitu ya. Yang dinamakan memang spesialis untuk media service-nya. Nah, jadi ada account service yang memang bagian lain dari pelayanan dan juga ada media service untuk layanan medianya. Jadi kita bisa beda ya untuk kira-kira perencanaan atau memang untuk publishing medianya. Jadi misalkan kita udah perencanaan tuh mereka udah, oh kira-kira kita iklannya A, B, C, D, E, orangnya seperti ini. Terus kemudian masukin ke media itu adalah seperti televisi, tadi Kompas gitu ya. Ada websitenya. Nah itu biasanya mereka punya media. Nah biasanya eh, media ini tidak begitu dikenal, tetapi para karyawannya mereka melakukan kontrak dan pemasok berbagai media kreatif. Jadi misalkan dari media service ini biasanya nggak terkenal adik-adik untuk ke berbagai mereka itu adalah yang memang editing terakhir sebelum kita publish. Jadi misalkan ke YouTube. Nah, tapi biasanya namanya mereka nggak terlalu terkenal, tapi kita tahu untuk departemennya tersebut gitu. Jadi untuk berhadapan sama media, biasanya ada media penyiaran, outdoor sama pers. Jadi nanti utamanya sih kalau misalkan tuh, ya siaran pers gitu kan. Kalau misalkan adik-adik dengar, ini bisa untuk negosiasi harga gitu. Jadi ketika di akhir, di awal kita mau publish produk ini nih, misalkan ini ya Marina eh nego nih sama si klien. Oh oke, saya punya budgetnya sekian. Saya nggak bisa deh kalau lebih dari budget itu. Biasanya bisa nego gitu. Nah juga untuk copywriter dan art director ini biasanya hanya tumpukan kata dan gambar di atas kertas. Biasanya produksi ini atau departemen produksi tanpa departemen produksi semua iklan yang dibuat hanya tumpukan kata dan gambar. Jadi sebenarnya copywriter ini kan kata-kata ya. Art juga hanyalah gambar, tapi tanpanya adanya produksi kita hanya sebuah kata dan kertas di atas kertas gitu lah ya. Kita gambar di atas kertas. Jadi ya cuman ide-ide aja tapi belum direalisasikan. Nah, adik-adik kalau nanti mau bekerja jangan kayak gitu ya. Jadi kita udah harus produksi nih. Ayo
Cuman kalau di atas kertas, ya gimana? Sama aja juga seperti ijazah. Kita harus bisa untuk gimana nih caranya untuk berguna bagi orang lain juga. Nah, dari sini produksi ini menjamin iklan tercetak maupun elektronik dapat diproduksi. Jadi bagian produksi ini memang yang kira-kira langsung publish untuk eh, kira-kira dapat kita lihat gitu. Biasanya di biro iklan, oh udah masuk produksi nih, oke udah kita publish gitu ya. Biasanya seperti itu. Nah, oke. Baik, terima kasih. Ini tadi ada Rahmawati ya. Saya tadi cari. Nah, nah, di sini jadi tadi ada nilai untuk tugas kelompok. Rahma kan belum gitu ya. Jadi nggak apa-apa nanti misalkan pitnya itu kakak kelas ya kapit ini. Jadi Rahma bisa untuk ngerjain tugas kelompoknya kemarin di presentasi aja. Kalau Amrullah nih mau presentasi, nanti bisa nilainya lebih bertambah lagi. Tapi kalau udah Bu cukup lah saya nggak mau presentasi, oh ya udah nilai segini. Nanti Rahma juga kalau misalkan itu ya nilainya range-nya sekitaran 70-an. Belum bisa sampai 80. Jadi ini nilainya adik-adik yang nanti misalkan untuk kuis em, setelah adik-adik ujian lah saya share. Nanti saya udah mulai share aja adik-adik nanti bisa untuk ikut remedialnya. Itu ya. Rahma nanti mungkin kuis satu eh, ini ada remedial nanti bisa untuk dikerjakan ulang. Nanti saya akan submit di LMS untuk remedial-remedialnya. Untuk UTS juga mungkin ada yang mau, ada yang enggak, ya terserah. Jadi nanti saya akan publish tugas kelompok pun juga misalkan saya buka terakhir misalkan sudah sampai UAS nggak ada kabar lagi untuk tugas karena kita udah masuk nanti minggu depan tugas kelompok gitu. Jadi nanti setelah ini adik-adik akan saya adakan remedial. Mungkin di minggu inilah nanti saya share kerjaan ya remedialnya untuk UTS, kuis. Nah, tugasnya jangan lupa gitu. Jadi ini yang sebelum UTS kita akan selesaikan eh, lebih cepat. Gitu. Jadi nanti kita udah fokus ke pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, untuk minggu depan kita ada tugas individu yang dimana kita akan branding, gitu ya. Kita akan menjadi seorang biro, ya. Anggaplah kita self eh, advertising gitu ya. Kita akan mencoba untuk menjadi seorang affiliate atau kita menjadi seorang perencana untuk produk tertentu yang terdekat dari adik-adik. Ambil aja minyak orang tua di rumah atau misalkan ada eh, obat-obatan atau kosmetik atau apapun itu bisa dijadikan iklan bagi adik-adik. Jadi nanti adik-adik bikin video, nah, yang akan kita buat tugasnya. Gitu ya. Jadi adik-adik cobalah kira-kira copywriternya seperti apa, em, tentang produk itu, gimana kita jadi untuk buat videonya, dan kita akan menjadi seorang affiliate juga. Gitu. Oke, baik. Nanti ada tugas individu, kemudian sampai ke kuis. Nanti ada kuis, dan nanti kita sampai ke UAS. Nah, oke, baik. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Nanti kabarin aja ya. Saya akan share ini. Nanti saya udah share. em, ya, saya kasih waktu seminggu lah. Adik-adik bisa merapikan nilai-nilai yang masih kurang. Gitu ya. Ada yang dibingungkan gitu? Atau mau ditanyakan, nggak apa-apa tanya aja. Sebenarnya saya terbuka gitu di WhatsApp gitu. Atau ya kalau takut di grup, oke lah bisa japri gitu. Japri itu kayak bisa chat lah.
Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup pertemuan hari ini? Udah mau ujian ya? Ujiannya jam berapa? Nggak ada yang jawab. Belum dikasih tahu waktunya, Bu. Oh, oke. Baik. Bisa saya tutup ya? Ada yang mau ditanyakan? Tidak Tidak perlu. gitu. Oke. Mungkin nanti kita remedial untuk beberapa yang nilainya kurang. Atau nanti, Bu, saya mau nilainya lebih bagus lagi. Silakan. Nanti saya akan share. Nanti kita akan mengerjakan remedialnya. Dan kira-kira apa aja sih yang kekurangannya nanti adik-adik akan pelajari. Gitu ya. Nanti saya akan share lagi. Ini mungkin minggu depan kita akan bahas tugas individu. Terus saya akan bahas juga gimana cara jawab setelah adik-adik udah kerjakan. Mungkin minggu berapa saya jawab untuk soal UTS-nya. Apa sih salahnya? Apa sih benernya? Dari mana gitu ya. Jadi kita akan bahas itu juga karena adik-adik jawab tapi nggak tahu yang benernya atau salahnya. Kita kan juga harus tahu ya. Namanya juga teori gitu ya. Nah, oke. Baik, sebelum saya tutup, saya mau berpantun. Ikan ikan emas, ikan bandeng. Mana nih cakepnya? Cakep. Ikan mas, ikan bandeng. Oke, salam dulu ya Mas, Mbak. Cakep, Bu. Mbak dan Mas ini. eh eh, kita tahu kita ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa ya. Oke, Deng. Ah, salah ya. Oke, untuk remedial minggu depan. Oke, Oke, Bu. siap. Oke, Eh, Bu. terima kasih banyak untuk hari ini. Semangat untuk ujiannya. Oke, Nanti Bu. kita em, yang nilai kurang, saya nggak mau lah ada masa kelasnya cuman 7 orang tapi remedial gitu ya. Jadi adik-adik nanti em, setelah remedial pokoknya nggak harus lulus semuanya, harus dikerjain tugasnya. Oke? Yang masih belum nih Rama mungkin bisa ngerjain sama si mungkin si Pit nanti bisa ditanyain, nanti kita bisa lihat ya. Rama juga eh, bisa semangat ya sama Pit. Dan lain-lainnya juga Amrullah, Neneng gitu. Amrullah mungkin mau nilai tambahnya nanti bisa presentasi. Saya dengar suaranya enak banget nih. Saya belum lihat eh, orang-orangnya kan karena adik-adik gak open. Ini nanti saya mau lihat gitu. Suaranya oke loh buat voice over, buat jadi apa ya, pengiklan di sosial media. Saya cari itu. Nanti kalau misalnya itu kamu bisa jadi voice over. Oke, em, terima kasih banyak. Saya tutup pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Semangat ya hujannya. Ibu. Ya. Bu.